Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Rahma Aknaita dari Offering Alimaha atau A21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 9 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Pengertian sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi Islam dalam buku Teori dan Praktik Ekonomi Islam M. A. Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Halide juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Selanjutnya, nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam terbagi menjadi implikasi dari asas filsafat tauhid ada 3, yaitu kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Yang pertama adalah kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkan sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, menjauhi pemborosan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga ada keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan. Keadilan juga berarti kebijaksanaan dalam pengalokasian sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu, yaitu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, dapat melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang miskin yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip ekonominya, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab menurut Daud Ali, semua sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan pemuasan terhadap atas berbagai keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, jika dilihat dari perbedaan keperluan hidup yang harus terpenuhi, terdapat perbedaan dalam upaya mencapai tujuan, terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam juga tidak berada di antara keduanya karena ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individual dan sistem ekonomi sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penentuan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yaitu memiliki asumsi dasar. Memiliki asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Syariat Islam diberlakukan secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, pengusaha, dan pemerintah di dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Yang kedua ada prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
Dan yang terakhir ada motif ekonomi Islam. Motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan peribadatan dalam artian yang luas. Lanjutnya ada respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang pertama ada e-commerce atau perdagangan elektronik. Menurut Raharjo, e-commerce adalah suatu cara berbelanja atau berdagang dengan online dengan memanfaatkan internet yang ada di dalamnya. Fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat sendiri adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan dan sara. Komoditi yang diperdagangkan dalam e-commerce dapat berupa komoditi digital dan non-digital. Untuk komoditi digital seperti electronic newspaper, e-books, digital library, software, dan virtual school. Sedangkan untuk komoditi non-digital, karena komoditi yang tidak dapat diserahkan secara langsung melalui internet, maka prosedur pengirimannya harus sesuai kesepakatan bersama, begitu juga spesifikasi komoditi, waktu dan tempat penyerahan. Selanjutnya ada bunga bank. Bunga bank adalah tetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tenggang waktu untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau yang menarik dari pinjaman sejumlah tambahan tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebelum memasuki hukum bunga bank, kita dapat menjelaskan tentang definisi bank dan fungsi bank. Sebelumnya, definisi dari bank tersebut adalah perusahaan yang memperdagangkan utang piutang, baik berupa uang sendiri maupun dana masyarakat, dan mengedarkan uang tersebut untuk kepentingan umum. Ada dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dan bertransaksi dengan nasabah. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah, sekarang masuk kepada hukum bunga bank yang riba atau bukan. Menurut pendapat para ulama, yang pertama ada Abu Zahra, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga adalah sama dengan riba atau nasiah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Yang kedua, menurut Mustafa Ahmad Az-Zakro, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, bunga dalam piutang yang bersifat konsumtif adalah riba. Sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasiah. Dan yang ketiga ada Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam atau Persis, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dan selanjutnya ada etos kerja Islami. Etos berasal dari kata Yunani ethos yang berarti sikap, watak, kepribadian atau karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Yang kedua ada kerja. Kerja adalah sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih demi memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil yang maksimal. Etos kerja Islam memiliki beberapa karakteristik, yaitu baik dan bermanfaat, kualitas kerja yang mantap, kerja keras, tekun dan kreatif, berkompetensi dan tolong-menolong, objektif, disiplin dan konsekuen, konsisten dan istiqomah, percaya diri dan kemandirian, serta efisien dan hemat. Nah,
Seorang muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya, sehingga yang menjadi tujuan utamanya adalah meraih ridha Allah. Tidak semata-mata mengejar materi belaka. Bekerja adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Allah tidak akan menurunkan rizki dari langit, tetapi rizki tersebut harus diusahakan. Umat manusia, khususnya umat Islam, diharuskan untuk bekerja dan dilarang menganggur untuk bermalas-malasan. Dengan bekerja, seseorang dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. Dengan bekerja pula, seseorang dapat memiliki harga diri dan percaya diri, bahkan menjadi manusia terhormat karena bisa meringankan beban orang lain. Agama Islam memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada siapapun yang melakukan kerja keras mencari rezeki yang halal dan berkah. Lebih dari itu, bekerja merupakan sarana untuk menjadikan watak dan kepribadian manusia bersifat mandiri, tekun teliti, peduli, berani, taat, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada kemandirian dalam Islam. Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu tanpa melupakan peran Allah SWT. Dengan kata lain, konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah SWT tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk melipat gandakan kinerja. Kemandirian dalam Islam Kemandirian dalam Islam berakar dari kata kunci, yakni harga diri. Seseorang pasti membutuhkan orang lain, akan tetapi menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia. Mandiri adalah sikap mental yang membuat seseorang lebih tenang dan tentram. Dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 11 ditegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu gigih mengubah nasibnya sendiri. Hal ini berarti kemampuan manusia untuk mandiri dan mengarungi hidup merupakan kunci yang diberikan Allah untuk sukses di dunia dan akhirat. Di samping itu, kita juga harus berani mencoba dan berani menanggung risiko. Orang yang bermental mandiri tidak akan menganggap kesulitan sebagai hambatan, melainkan sebagai tantangan dan peluang. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.